Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Bidan Dewi Risatul Masuro. Kali ini saya akan membahas tentang hypnoparenting. Sebelumnya di sini nanti saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan manfaat dari hypnoparenting. Baiklah Bunda, sebelum kita melakukan aktivitas hypnoparenting, kita harus tahu dulu apa itu hypnoparenting. Hypnoparenting terdiri dari dua kata, yaitu hipnosis yang berarti proses pemasukan informasi ke dalam pikiran manusia, dan parenting yang berarti segala sesuatu yang berurusan dengan tugas-tugas orang tua dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Jadi hypnoparenting adalah suatu cara untuk memetakan dan membuat sistemasi atas segala hal yang berhubungan dengan tugas kita sebagai orang tua, ditinjau dari sudut pandang, cara kerja pikiran, dan pengaruhnya terhadap masa depan seorang anak. Nah, kita sudah tahu ya Bunda ya, apa itu hypnoparenting. Dan sekarang kita juga harus tahu ya Bun, apa itu manfaat dari hypnoparenting. Manfaat hypnoparenting antara lain bahwa orang tua akan menjadi lebih mudah berkomunikasi dengan anak, karena itu teknik komunikasi yang sangat efektif dan sangat berperan dalam hypnoparenting demi menanamkan yang ingin ditanamkan dalam bawah sadar anak. Baiklah Bunda, setelah kita tahu apa itu pengertian dan manfaat dari hypnoparenting, sekarang kita harus tahu ya apa persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan aktivitas parenting. Yang pertama adalah kita mempersiapkan diri kita sebagai petugas. Yang pertama kita harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan rasa yang percaya diri. Yang kedua, prinsip orang tua, pengondisian lingkungan serta wacana yang seimbang hingga orang tua tahu apa yang berlangsung di dalam pikiran seorang anak. Selanjutnya, menjaga intonasi suara dan irama monoton. Yang terakhir, berikan sentuhan atau kontak fisik untuk kenyamanan anak ya. Selanjutnya, untuk persiapannya lain, hindari ruangan yang terlalu terang, gunakan ruangannya redup atau remang-remang, kemudian sediakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya program yang disugestikan. Selanjutnya, mempersiapkan alat bantu dan naskah untuk memberikan sugesti positif. Kemudian berikan aromaterapi musik, hipnoterapi atau musik relaksasi supaya anak akan merasa lebih nyaman. Kemudian untuk persiapan dari anak itu sendiri, yang pertama adalah kesiapan anak adalah faktor dominan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, beritahukan klien atau anak tentang terapi yang akan dilakukan. Jadi kita harus melakukan informed consent, persetujuan kepada ibu. Kemudian pastikan klien atau anak bersedia. Yang kemudian anjurkan klien atau anak BAK terlebih dahulu. Kemudian ajak klien hypnoparenting dan yang dimulai dengan doa. Baiklah Bunda, setelah semua kita lakukan, mulai dari klien tahu apa itu pengertian hypnoparenting, apa itu manfaat hypnoparenting, dan apa saja yang perlu disiapkan, sekarang kita bisa melakukan tindakan atau melakukan kegiatan hypnoparenting. Yang pertama itu adalah pre-talk. Pre-talk adalah yaitu bagian awal yang saat orang tua atau terapis mulai menggali problem lebih detail dengan ajukan pertanyaan kenapa, berlangsung, kapan, bagaimana, di mana, siapa, dan seterusnya. Umumnya bagian ini mengonsumsi waktu yang lebih lama. Yang selanjutnya adalah preinduksi. Pada bagian ini biasanya anak akan merasa lebih nyaman. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah sandarkan anak pada kursi di dalam ruangan yang nyaman. Kemudian perdengarkan musik dan elus-elus punggung serta kepalanya supaya anak menjadi lebih tenang. Saat mata serta tubuh tidak lagi digerakkan serta ia tidak akan menahan ludahnya, minta dia untuk menarik nafas. Kemudian tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan supaya anak menjadi lebih tenang. Kemudian minta dia mengkalkulasi mundur angka 100. Umumnya di hitungan ke-60 dia telah tidak bergerak. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah induksi. Pada langkah ini tanyakan pada anak, apakah anak mendengar suara bunda? Jika iya, mengangguklah. Jadi di saat anak sudah mengatakan
mengatakan iya, maka dia harus mengangguk. Apakah adik mendengar suara bunda? Nah, seperti itu. Bila dia menjawab dengan lemah atau tidak menjawab, berarti dia telah masuk ke gelombang alfa. Kemudian, di dalam situasi ini, anak layaknya tengah dibius serta umumnya mendengar nada dengan sayup-sayup. Kemudian, senantiasa pantau situasi fisiologis anak, yakinkan anak tidak hingga tertidur. Kemudian umumnya pada bola matanya tetap bergerak. Pada bola mata akan tetap bergerak, kemudian menelan ludah serta tubuh terus bergerak atau beralih posisinya. Pada gelombang ini 80-90% kegiatan otak kiri mulai melamban hingga penolakan jadi menyusut serta anak menjadi menurut kepada kita sebagai terapis ya. Namun si anak belum dapat dimasukkan ke dalam sugesti. Langkah selanjutnya adalah sugesti. Bila dia telah tidak berkedip, tidak menelan ludah, serta tidak menggeser posisi tubuhnya, waktu itu bermakna dia sudah masuk di dalam gelombang theta. Serta ini adalah waktu yang pas untuk memasukkan sugesti. Hindari anak tertidur atau masuk ke gelombang delta, dikarenakan sugesti yang didapatkan akan sangat percuma. Saat ia mulai mendengkur, minta dia untuk menarik nafas serta segera masukkan sugesti. Pakai sugesti yang bernada menenangkan, pakai nada perut serta tancapkan sugesti yang positif. Otak seseorang cerdas tetapi tidak dapat menerjemahkan kata tidak atau janganlah. Contohnya, waktu anak sedang mengompol, Anda berkata, "Nak, jangan mengompol ya." Yang berlangsung adalah anak justru akan mengompol. Pakai kata yang membangun atau konstruktif waktu berikan sugesti. Contohnya, waktu kakimu merasa dingin serta pengen pipis, Anda segera bangun. Pada step ini Anda tengah bicara dengan alam bawah sadar dan kerjakan dengan cepat serta efisien. Selanjutnya adalah tahap post-hypnotic suggestion. Inilah bagian di mana sugesti mulai bisa dimasukkan. Contohnya, sayang, sejak saat ini, saat ibu pegang bahu kananmu, maka Anda dapat bergembira serta bersemangat. Atau, waktu Anda lihat logo sekolahmu, Anda dapat naik kelas. Kemudian, waktu Anda lihat video gamemu, Anda dapat jadi amat jemu. Kemudian, sejak saat ini, saat Anda lihat simbol warna putih di meja belajarmu, maka Anda ingin sekali buku-buku pelajaran serta studi. Berikan sugesti yang baik untuk anak kita, supaya dia akan selalu tersugesti dengan hal-hal yang baik. Nah, ini adalah step terakhir, yaitu termination. Ini step terakhir di dalam hypnoparenting. Sebagai perumpamaan seperti ini ya bun. Waktu kau terbangun, maka seluruh kalimat yang ibu katakan dapat kau penuhi. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari ubun-ubun. Yang terakhir, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari telinga. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Di dalam hitungan ketiga, engkau akan terbangun. Nah, makanya bunda, kenapa di saat kita melakukan sugesti, kita harus memberikan sugesti yang baik. Karena nanti di saat terminasi, kita berharap anak itu akan tetap menerima sugesti yang sudah kita berikan ke anak. Baiklah bunda, untuk semua proses kegiatan hypnoparenting sudah saya lakukan, sudah saya praktekkan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah, dan semoga bunda-bunda di rumah bisa mengaplikasikan ini kepada anak-anaknya, dan semoga ini bermanfaat untuk bunda dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.